Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah subscribe, dan terima kasih atas dukungannya. Kali ini saya akan membuat tutorial menggambar 3 dimensi ya, dengan menggunakan O-shape. Nah, ini gambar O-shape. Ini O-shape. Oke, O-shape ini aplikasi menggambar, tapi untuk aplikasi ini adalah aplikasi yang online. Jadi kalau kita menggambar, kita harus online, kita harus login ke akun kita. Tapi bagusnya aplikasi ini bisa kita gunakan menggunakan Android dan juga PC ya, dengan satu akun. Dan ada versi free-nya, gratis. Cuman kalau versi free ini saya punya, saya juga versi free itu kita tidak bisa menyimpan di HP kita ataupun di PC kita. Jadi kita hanya bisa menyimpan di drive cloud-nya punya O-shape sendiri, yaitu posisi di publish ya. Nah, jadi untuk tampilan O-shape pertama kali adalah My O-shape. My O-shape ini adalah akun kita. Kemudian recent open, berarti recently open itu berarti file terakhir yang kita buka. Kemudian create by me, ini berarti file yang kita membuatnya. Share with me berarti file orang lain yang di-share kepada kita. Kemudian public berarti ini file orang banyak ya. Jadi sebenarnya file kita juga bisa dibaca orang lain karena kita tidak bisa menyimpan file kita ke device kita kecuali kita sudah subscribe ya. Subscriptionnya untuk aplikasi ini sangat mahal menurut saya ya, mungkin kalau nggak salah sekitar 40 jutaan. Kemudian ini ada tutorial bawaan O-shape, tutorial, kemudian trash itu berarti tempat sampah, mungkin yang kita del dia akan masuk ke situ. Oke, kita akan coba buka untuk My O-shape, nanti kita buka karena nanti kalau kita mau bikin file kita masuk ke My O-shape, tapi saya akan membuka publik dulu. Nah, publik ini akan ada banyak file ya, dan file ini adalah yang membuat orang banyak. Jadi ini ada filenya orang-orang. Ini Spurgir Feature Script, ini ada modified by Kevin O'Toole. Mungkin nanti kalau saya sudah mau membuat gambar nanti akan masuk juga di file ini. Mungkin teman-teman juga nanti bisa membuka file saya. Oke, langsung aja kita menggambar. Kita masuk O-shape. Ini masih kosong ya folder saya. Kita akan membuat folder dulu. Sebentar, kita akan membuat folder dengan mengklik ini tanda plus. Kita tambah plus, di sini ada 3. Create document, import file, berarti kita bisa mengimport gambar AutoCAD, kita juga bisa kita import. Kemudian create folder, berarti kita membuat folder. Oke, untuk pertama kali saya akan membuat folder dulu karena saya akan membuat centrifugal blower ya. Jadi saya akan membuat folder centrifugal blower, centrifugal blower. Oke,
Oh sebentar, blower B nya besar, blower. Oke, kita tunggu loading karena ini akan membuat folder di drive nya OSIP ya. Kemudian kita masuk ke folder yang kita buat tadi, kemudian kita pencet lagi untuk tanda plus yang di bawah kanan ini ya. Nah ini sekarang kita buat dokumen atau create dokumen yang paling atas, kita kasih nama centrifugal blower. Sebentar, blower. Tapi untuk yang pertama ini saya akan membuat, gak apa-apa kita jadikan satu aja, centrifugal blower. Oke. Oke, setelah loading selesai, di sini kita akan, kalau kita lihat di bawah ini ya, sebentar, di bawah ini ada part studio, ada assembly. Untuk part studio adalah nanti kita tempatnya kita untuk menggambar part ya, atau membuat part-part yang akan kita buat. Seandainya ini kita bikin centrifugal blower, nanti kita bisa namakan sesuai dengan keinginan kita, anggaplah part 1, part 2, part 3, atau mungkin bisa impeller 1, impeller 2, kemudian casing 1, casing 2, terserah kita mau membuatnya. Tapi ini saya supaya lebih mudah, saya akan isi namanya adalah rename. Kita rename dulu centrifugal. Ini saya singkat ya, centrifugal. Nah sebentar, kita kasih main blower 1 rename. Oke, ini sudah ada di sini. Kali ini saya klik untuk panahnya, dia akan keluar ya. Jadi seperti tadi, kalau ini kita klik, ini akan ada filenya centrifugal blower dan assembly. Mungkin assembly nanti akan saya rename juga, tapi sebelum ke situ kita akan mulai menggambar part satunya, yaitu centrifugal blower. Seperti yang terlihat di sini ada workbench ya, kalau kita ngomong ke pakai inventor, karena file OSIP ini mirip dengan inventor ya, ada part, ada assembly. Jadi mirip dengan inventor, mirip dengan FreeCAD yang versi free ya, mirip juga dengan SolidWorks. Jadi ada 3 ini, pane front, kemudian right kanan, kemudian yang ini tampak atas atau bawah ya. Oke, kemudian untuk yang ini adalah navigasi, untuk kita bisa memutar-mutar tampilannya. Kemudian ini adalah mengunci navigasinya supaya tidak memutar. Kemudian yang ini adalah properties. Kemudian untuk menggambar sketch kita bisa pakai ini toolnya, dan untuk menggambar 3 dimensi, untuk mengubah dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi, kita pakai tool yang gambarnya seperti bola. Oke, kalau kita coba klik di properties, nah ini ada origin, berarti titik yang paling tengah ini, titik yang paling tengah ini namanya titik origin. Kemudian top front right, seperti yang tadi saya bilang, adalah workbench-nya.
Oke, kali ini saya akan mencoba untuk oh ya sebentar, ini saya mau menjelaskan. Kalau kita mau merotate, kita tinggal sentuh pakai satu jari ya, kita geser-geser jarinya, dia akan memutar. Kita perhatikan kubus yang di sebelah kanan, dia akan memutar ya. Kemudian kalau kita ingin tampak depan atau samping atau atas, kita tinggal klik aja, bukan klik ya, kita sentuh aja di kubus ini, dia akan keluar ini banyak. Saya akan tampilkan depan, front, ini akan otomatis ke tampak depan. Tetapi kadang kita tidak sengaja kepencet sini, dia akan bergerak lagi. Supaya ini tidak terjadi, ketika saya pencet ini front, kemudian di sini ada tanda gambar kunci ya, ini kunci gembok. Kalau ini kita pencet, kemudian ada highlight, dia berubah warna menjadi kuning, berarti ketika saya sentuh seperti ini, saya geser-geser, dia sudah tidak memutar karena sudah dikunci ya. Oke, langsung aja kita akan membuat sketsnya. Kali ini saya akan menggambar di posisi workbench sisi front. Oke, saya klik workbench-nya, kemudian saya pencet gambar pensil ini. Nah, ini sudah otomatis keluar toolnya untuk yang 2 dimensi. Di sini ada gambar line untuk menggambar garis, corner rectangle, berarti ini kita menggambar kotak dari ujung ke ujung secara diagonal. Kemudian ini membuat kotak dari tengah kemudian ke salah satu ujungnya. Ini membuat lingkaran center point ke diameternya. Kemudian ini 3 titik untuk lingkaran, 3 titik, kemudian elip. Berikutnya kita bisa lihat ya, elip dan lain-lain. Mungkin nanti kita akan coba semuanya untuk kita coba menggunakan semua tool ini ya. Oke, langsung aja karena kita akan membuat impeller dulu. Jadi kita akan membuat lingkaran. Saya akan pilih center point circle ini. Saya klik center point circle. Kemudian saya akan meletakkan senternya, posisinya di workbench ini, di center originnya ya, atau saya bisa pencet di sini center origin. Nah, ini di sini ya. Oke, saya ulangi, membuat lingkaran, kemudian saya mau masukkan ke klik di center origin, kemudian saya sentuh lagi di luarnya center origin. Nah, ini seperti ini kan terbentuk lingkarannya. Cuman perbedaan dengan AutoCAD, sama halnya dengan Inventor dan juga FreeCAD ataupun SolidWorks ya, karena gambarnya adalah gambar dinamik, jadi kita tidak langsung mengisi besarnya lingkaran atau kotak ataupun garis ya. Kalau kita di AutoCAD, kita klik gambar, kita isi besarnya, panjangnya gambarnya atau lingkaran, mungkin diameter atau radiusnya. Tetapi kalau untuk yang dinamik biasanya tidak. Jadi kita mengisi dimensinya nanti setelah kita sudah selesai membuat fitur-fiturnya. Seperti ini adalah lingkaran, mungkin nanti ada garis. Oke, saya buat lingkaran lagi, sebentar. Oh, ini tadi kepencet ya, saya cek tadi kepencet back ya, jadi sketch saya tadi gagal. Oke, saya ulangi lagi, saya pencet front, pencet gambar pensil, kemudian saya pilih center point circle, senternya saya pilih di origin,
kemudian saya klik di luarnya supaya menjadi gambar, kemudian saya bikin lagi center origin, luarnya saya ingin membuat 3 lingkaran ya, kemudian luarnya lagi. Oke, setelah selesai menggambar lingkarannya, saya akan mengisi dimensinya. Kita pencet di pensil lagi, kita pencet di pensil, kemudian kita pilih dimensi. Ini gambar dimensi, posisinya tadi agak ke bawah ya, kalau kita buka pertama kali mungkin belum terlihat, kita tinggal scroll ke atas, kemudian kita pilih dimensi, kemudian kita kasih atau kita klik pada garis yang akan kita ganti dimensi. Oke, sekarang yang saya mau ubah dulu adalah lingkaran yang paling kecil di dalam. Saya klik dulu, ini adalah lubang untuk hubnya nanti. Saya isi 51 karena nanti hubnya saya pakai as 50 ya. Finish. Oke, kemudian yang paling luar saya isi 400 untuk diameter 41 ini ya. Kemudian saya ini pakai untuk garis bantu lubang baut untuk nanti koneksi di hubnya. Oke, saya isi 150. Finish. Oke, kemudian untuk yang lingkaran kedua yang 150 ini adalah akan saya gunakan sebagai garis bantu. Oke, saya bikin garis dulu. Saya mau membuat garis lagi untuk menentukan titik senternya. Saya ulangi, gambar pensil, kemudian yang paling kiri line, kemudian saya klik di senternya, dari center sini ke atas. Ini sudah jadi. Kalau warnanya hitam berarti dia sudah terkunci ya, kalau masih biru dia sudah tidak terkunci, karena ini berarti sudah constraint atau sudah terkunci secara vertikal. Kemudian saya akan menjadikan lingkaran ini dan juga garis ini sebagai sebentar, saya pencet lingkaran ini dan garis ini sebagai garis bantu, yaitu dengan cara setelah kita select, kemudian kita pencet di sini. Ini berarti nanti garis ini akan menjadi construction line atau garis bantu kerja. Oke, saya pencet. Nah, dia sudah menjadi garis putus-putus. Kemudian untuk menghilangkan selecting, ini masih di highlight kuning, berarti kita masih menselect dua objek tersebut. Caranya adalah dengan menyentuh layar dengan dua jari, sentuh tapi langsung lepas lagi ya. Jadi kita tap satu kali untuk pakai dua jari. Nah, di sini akan keluar option. Di sini ada banyak offset, construction, suppress, invert, inversing. Nanti kita jelaskan nanti aja. Mungkin untuk yang tutorial pertama ini belum terlalu penting. Yang ingin saya jelaskan ketika saya keluarkan option ini adalah untuk melepaskan selecting, yaitu clear selection. Oke, saya ketik clear selection. Nah, sudah tidak terselect. Kemudian oke, ini saya finish dulu dengan memencet. Kalau sudah selesai menggambar, kita sebentar, kita pencet ini, berarti kita confirm gambar ini sudah benar. Oke, kita pencet. Nah, ini sudah menjadi dua dimensi sketch. Kemudian saya akan membuatnya menjadi 3 dimensi dengan memencet ini. Saya klik. Nah, di sini ada banyak sekali fiturnya ya. Ada extrude, revolve,
Mungkin seperti istilah-istilah yang sudah terbiasa kalau kita sudah sering bekerja gambar 3 dimensi ya. Extrude, refold, swap, loft, thicken, ini hampir mirip semua ya. Oke, untuk yang pertama kali ini kita akan mencoba extrude. Di sini extrude. Oke, saya pencet extrude. Kemudian ini mau saya tampak, oke lah, isometrik aja nggak apa-apa. Ini saya zoom. Nah, di sini ada tulisan yang berwarna merah. Select face or sketch region. Berarti ini kita disuruh memilih face yaitu permukaan, atau sketch region berarti apa ya, region itu bagian dari gambar yang memiliki luas ya, region atau regional kalau bahasa Indonesia. Dan saya tarik ke atas ya supaya keluar semua. Kemudian di sini ada pilihan surface, solid, kemudian surface. Kalau solid berarti kita menggambar solid 3 dimensinya. Kalau surface berarti kita membuat hanya gambar permukaan, jadi gambarnya tipis, tidak memiliki tebal. Oke, karena kali ini saya ingin menggambar solid, saya pilih yang solid. Kemudian di sini kita disuruh memilih ini, face and sketch region to extrude. Kita disuruh memilih ya, seperti yang tadi gambar tulisan merah ini, karena ketika yang di highlight yang warna biru ini, maka tulisan di atas ini akan memberi perintah untuk warna biru ini, yaitu kita disuruh memilih sketch region or face ya. Oke, saya turunkan lagi. Saya akan menyentuh di posisi sini, sembarang ya, di sini juga bisa. Yang penting adalah di antara lingkaran besar ini dan lingkaran kecil ini, karena saya ingin plat ini atau part ini adalah ada lubangnya di tengah, maka saya membuat ada lingkaran kecil ini. Oke, jadi saya tap di antara lingkaran kecil dan besar, klik, sudah di highlight. Nah, ini sudah terlihat ya, dia sudah memiliki tebal. Kemudian kita bisa edit atau kita beri satuan ke tebalnya, yaitu ini depth atau dalam ya sebenarnya kata-katanya, tapi dalam kali ini yaitu extrude berarti dia ketebalannya dari extrude tersebut, yaitu di sini. Oke, ini saya isi 8 mili, finish. Oke, saya rasa sudah tidak perlu ada pilihan lain ya, karena untuk simetrik atau ini kita belum perlu. Kita untuk awal tutorial kita pakai yang sederhana dulu. Kemudian kalau sudah dirasa cukup, kita pilih confirm. Oke, ini sudah menjadi lingkaran. Oke, kita coba save dulu. Kita pencet back, ini secara otomatis dia akan menyimpan file ini. Oke, kita pencet back. Nah, ini masih loading. Nah, di sini sudah terdapat gambar kita di My OSIP tadi, di folder centrifugal blower, yaitu part yang tadi kita gambar, dan di sini ada tulisan publik. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat tutorial saya dan kemudian mencoba OSIP, teman-teman bisa lihat di akun saya Roni Ardi Ingranto. Nanti gambar ini bisa diakses. Oke, kemudian saya buka lagi untuk centrifugal blower. Sebentar, saya buka lagi file ini, saya tap aja, saya sentuh, kemudian dia akan membuka lagi. Oke, di sini saya akan membuat lubang ya, bor, karena part ini nanti akan saya bikin berlubang. Tetapi saya harus menentukan titiknya di mana untuk membuat lubang.
kita mungkin bisa membuat sketch lagi, kemudian kita kasih lubang, tapi untuk Autodesk Inventor atau mungkin FreeCAD atau mungkin SolidWorks, dan juga ini OShape, dia punya fitur khusus dengan pilihan bore ya atau hole. Nanti mungkin bisa ada fitur countersink atau yang lain, yaitu dengan cara membeli poin pada sketch, kemudian nanti kita bisa memilihnya. Oke, saya akan pencet lagi di posisi gambar buku ini. Saya klik. Di sini terdapat tadi titik origin, top, front, right. Kalau saya sudah tidak butuh, saya matikan aja. Nah, ini sudah nggak terlihat ya untuk work pane-nya. Kemudian untuk sketch 1, ini sketch 1, ini adalah gambar yang kita gambar tadi. Kalau extrude, ini ada fitur yang ketika kita sudah menggambar, sudah kita extrude menjadi 3 dimensi, akan terekam di sini ya. Jadi ini ada extrude yang kita lakukan tadi. Kemudian ada gambar mata di sini. Berarti ini mengindikasikan kalau sketch sedang tidak diperlihatkan. Kalau kita lihat di sini tidak terlihat sketchnya ya. Saya klik lagi gambar buku. Untuk gambar matanya saya pencet. Nah, di sini ada gambar lagi sketch yang kita gambar tadi. Oke, untuk masuk ke sketch tersebut, kita klik gambar buku ini. Kemudian kita tap di titik 3 ini. Kemudian edit. Nah, kita masuk lagi ke sketch yang kita buat tadi. Oke, saya akan membuat lubangnya di garis bantu yang tadi. Saya view front aja. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung untuk membuat bore ya, kita bisa membuat poin. Cuman ini nanti saya sengaja, seharusnya bisa saya langsung klik di titik sini, tapi nanti sengaja saya miringkan di sini supaya nanti saya bisa menjelaskan tentang constraint-nya. Karena kalau kita tap di sini, kita mungkin belum bisa tahu kalau dia sudah terkunci di sini atau tidak. Karena kalau tidak terkunci, dia akan bisa bergeser-geser titiknya. Oke, kita lagi pencet gambar pensil, kemudian kita cari poin. Oke, di sini ada poin. Saya pencet, kemudian saya klik di sembarang di sebelah sini. Oke, poin ini kalau saya tap atau saya sentuh, bisa saya geser-geser. Oh maaf, clear selection. Ini saya sentuh, kemudian bisa saya geser-geser seperti ini. Kemudian kalau saya tempelkan di garis ini, dia tetap masih bisa geser. Cara membuat titik ini menempel di garis bantu ini adalah dengan fitur constraint-nya ya. Oke, saya klik di poin ini, kemudian saya klik di garis yang ingin saya tempelkan, kemudian saya pencet gambar pensil. Nah, di sini ada beberapa constraint, saya scroll ke atas ya. Ada beberapa constraint, yaitu coincident atau bersentuhan ya. Konsentrik berarti ini biasanya ada 2 buah gambar busur atau arc atau mungkin lingkaran dengan center yang sama. Seumpama kita membuat lingkaran, senternya tidak sama, kalau kita klik dengan constraint ini, dia akan menjadi satu, yaitu kan satu center. Kemudian paralel berarti kita membuat gambar secara sejajar. Tangen berarti ini garis singgung lingkaran ya, tangen itu. Jadi kalau kita membuat lingkaran kemudian ada garis, kita bisa menempel di garis singgung dengan fitur ini. Kemudian horizontal berarti kita akan membuat garis menjadi datar atau horizontal, atau mungkin kita bisa menempel
titik atau fitur lain menempel secara horizontal, kemudian vertikal berarti seperti tadi, kalau tadi horizontal ini vertikal, perpendikular ini berarti jika ada dua garis dia tidak siku-siku, kita tinggal pencet aja ini, fitur ini dia akan menjadi siku-siku atau 90 derajat. Equal berarti memiliki besaran sama, katakanlah ada dua buah lingkaran, yang satu diameter 2 cm, yang satunya 3 cm. Kalau kita klik tergantung kita mau samakan yang mana. Kalau kita samakan 2 cm berarti yang 3 cm akan berubah menjadi 2 cm. Kemudian middle point berarti ini kita mau constraint-kan di titik tengah. Kemudian ini normal berarti dia tidak menempel ya. Oke, saya akan jelaskan yang ini yang bawah masih ada ya. Base symmetric berarti dia ukuran secara mirror. Kemudian fix berarti dia terkunci, atau kalau di AutoCAD biasanya gambarnya adalah ada gambar gemboknya ya. Oke, saya akan memilih coincident yang ini. Tadi saya sudah mengklik titik dan garis bantu lingkarannya, kemudian saya pilih coincident. Nah, dia secara otomatis menempel di sini. Yang tadi posisi titiknya di sini, kemudian saya klik titik dan garis bantu ini, terus saya pilih coincident, dia akan menempel ke lingkaran ini. Tetapi poin ini masih bisa saya geser-geser seperti ini. Tapi saya tidak ingin titik ini bisa digeser-geser, tapi akan selalu menempel di lingkaran ini, yang garis bantu ini. Kenapa saya harus pakai constraint? Supaya kalau nanti ada revisi, grid selection, kalau nanti ada revisi saya mau merubah ini menjadi 200, maaf 200. Nah, titiknya akan ikut di diameter 200 ini, kemudian saya kembalikan lagi menjadi 150 finish. Oke, jadi dia akan mengikuti ya. Jadi ketika saya membuat lubang, ketika saya ingin merubah PCD-nya, maka tinggal klik diameternya, kemudian PCD semua lubang yang ada pada lingkaran PCD tersebut akan berubah PCD-nya. Oke, sekarang saya akan melok titik ini ke garis ini. Sama seperti tadi, kita pakai constraint coincident. Saya klik, kemudian saya klik garis ini, kemudian saya pilih gambar pensil ya, coincident. Nah, dia sudah menempel di posisi ini. Oke, sekarang saya klik finish atau confirm. Titiknya sudah ada. Sekarang saya akan membuat fitur hole di sini ya, pilihannya saya pilih di hole. Di sini ada pilihan hole, saya pencet. Nah, ini saya lebarkan aja, saya ingin menjelaskan. Maaf, kepencet tadi ya. Oke, nggak jadi tadi lingkarannya. Ini saya pencet lagi, saya pilih hole, kemudian ini hole 1 ya. Di sini ada pilihan atau ada notifikasi no hole point selected, atau kita tidak ada lubang atau titik lubang. Kalau kita membuat di besi mungkin titik dripnya ya belum ada, karena kita belum men-select titik tadi, jadi dia belum ada tulisannya no hole point selected. Kemudian simple ini adalah jenis bornya, through ini adalah dalamnya bor. Jadi kalau kita pilih ada banyak nanti pilihannya. Kemudian opposite direction berarti bornya ke arah mana. Kemudian ada custom, ini yang saya bilang tadi ada countersink atau apa.
kemudian diameternya. Oke, langsung aja kita pilih seperti yang di highlight ya. Yang di highlight ini seperti yang tadi waktu kita mau extrude. Nah, ini sketch point to place, berarti di sini otomatis warnanya kita disuruh memilih poinnya. Oke, kita geser ke bawah, kita pilih poin atau titiknya yang kita buat tadi. Nah, ini sudah jadi. Secara otomatis yang warna merah tadi hilang tulisannya. Sekarang bisa kita pilih yang true, berarti tembus lubangnya. Kalau ini saya pilih ada blind, berarti tidak tembus. Blindless atau tembus di titik sebelahnya kalau memang ada dua part ya. Oke, ini saya pilih tembus saja. Kemudian untuk custom, nah ini ada pilihan, biasanya ini nanti kita bisa memilih dratnya ya. Kalau ISO berarti dia memiliki drat ISO. Oke, sekarang saya pilih lubang biasa aja, kita ganti diameternya aja. Diameternya saya isi 12 mili karena nanti saya akan membuat bor, atau 11 ya, karena saya akan memakai baut M10. Oke, saya confirm lagi. Nah, ini lubangnya sudah jadi ya. Jadi saya tadi mau membuat lubang, ini saya view isometrik, di sini sudah ada lubangnya. Kemudian sketnya saya mau hide lagi, saya sembunyikan lagi. Kemudian saya akan membuat maaf, saya kepencet lagi. Tadi jadi enggak, oke, enggak jadi. Saya akan membuat array, tapi di sini mungkin bahasanya tidak array ya. Membuat lubang ini melingkar di posisi sini ya, melingkar. Maaf, salah. Melingkar di sini sesuai dengan PCD yang saya buat tadi. Oke. Dengan cara apa tadi namanya, array ya kalau di AutoCAD. Kalau di sini dia bukan array, saya pencet gambar bola, tapi namanya adalah circular pattern. Ini hampir mirip ya dengan Inventor, circular pattern ini. Oke, saya pilih circular pattern, ini sudah keluar. Selalu perhatikan tulisan warna merah, select part to pattern, berarti ini kita disuruh memilih part yang akan kita gandakan atau kita array ini. Kemudian pattern type, berarti kita disuruh memilih jenis apa yang akan kita array. Di sini ada pilihan new, add atau remove ya di sini. Nanti bisa kita ikuti aja tutorial saya, nanti mungkin akan dipakai, tapi kali ini saya akan misalnya yang dasar dulu. Kemudian aksis atau angle-nya. Oke, saya tutup. Angle itu sudut ya. Di sini kita disuruh memilih part to pattern, karena saya tidak mau menggandakan part, tapi saya mau menggandakan fitur. Kalau kita mau lihat fitur, ada di sini fiturnya, saya klik. Nah, di sini ada extrude hole, ini karena ini masih proses ya, jadi dia masih merah. Circular pattern yaitu yang mau kita buat. Saya mau mengarray hole ini, jadi fiturnya adalah hole yang ingin saya array. Berarti di sini select part to pattern, saya tidak mau part karena saya tidak mau mengarray part ya, tapi saya akan mengarray fitur. Nah, ini ada fitur pattern ya, feature pattern. Oke, saya klik select fitur pattern. Oke, saya klik di sini aja supaya mudah menselectnya. Hole 1, secara otomatis tulisannya sudah berubah. Sekarang kita disuruh titik aksisnya atau sumbunya memutarnya. Kita bisa memilih garis aksis
atau karena ini adalah bentuknya lingkaran, saya memilih mengikuti lingkaran aja. Jadi saya nggak memakai aksis, tapi saya tap dulu di posisi sini. Oke, saya tap, kemudian saya pilih lingkaran ini sebagai jalur memutarnya. Oke, saya klik, sudah. Nah, ini sudah terlihat otomatis lubangnya menjadi 4, tapi saya ingin menambah jumlah lubangnya, yaitu di sini. Saya ingin ganti menjadi 6. Finish, confirm. Nah, ini lubangnya sudah menjadi 6. Kalau kita lihat kita tambahkan sketchnya, tambah depan, front, mana front ini, front. Nah, ini sudah terlihat ya, PCD nya dia mengikuti garis bantu yang kita buat tadi. Jadi akan lebih mudah ketika kita mau merubah PCD dari lingkaran ini. Kita tinggal masuk di sketch, kemudian kita edit, kemudian kita ganti ininya, klik 2 kali, 200, finish. Oke, dia sudah menjadi PCD nya menjadi 200. Kita confirm. Nah, lubangnya langsung ikut menjadi 200. Oke, kita kembalikan lagi atau kita undo aja. Nah, menjadi 150 lagi ya. Oke, untuk tutorial pertama ini saya save dulu aja ya. Untuk tutorial O-shape ya, untuk tutorial O-shape yang pertama part 1 saya rasa sudah cukup. Dan untuk tutorial yang pertama ini adalah tutorial menggambar sketch, kemudian extrude, kemudian tadi circular pattern, membuat lubang atau hole, kemudian mengenali fiturnya ya, seperti membuat garis bantu tadi, construction line, kemudian memberi dimensi, dan membuat filenya. Kalau ini saya buka lagi, nanti saya bisa membuat file baru dengan menambahkan part di sini. Ini bisa saya copy atau saya membuat part baru di sini. Saya klik. Nah, di sini ada tanda plus. Oke. Baiklah, untuk tutorial yang pertama ini part 1 membuat centrifugal blower part 1 sudah selesai. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.